awal bulan Mei tahun 2021 ini Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi bahwa virus corona varian Delta masuk ke Indonesia. Virus mutasi ganda ini lebih cepat menular dan menjangkiti mereka yang berusia muda juga. Dan varian Delta yang pertama kali ditemukan di India ini menjadi penyebab meledaknya kasus COVID-19 di negara tersebut. Bahkan kini varian Delta mendominasi hampir semua provinsi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Seberapa berbahayakah varian Delta ini dan apakah ada varian-varian lainnya selain Delta yang harus kita waspadai? Dan bagaimana tentunya cara mencegah agar kita tidak terpapar? Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang meroket dalam waktu relatif cepat diduga disebabkan oleh transmisi COVID-19 varian B.1.617.2 atau dikenal dengan varian Delta. Varian baru virus corona ini pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2020. Kementerian Kesehatan per 21 Juli 2021 mencatat ada 802 kasus COVID-19 varian Delta di Indonesia yang tersebar di 21 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Varian Delta disebut memiliki kemampuan menular 3 kali lebih cepat dibanding varian lain. Data dari Public Health England menunjukkan varian ini meningkatkan resiko rawat inap 2,61 kali dan resiko penanganan gawat darurat 1,67 kali. Sementara itu, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, hingga saat ini varian Delta belum menunjukkan gejala yang berbeda dengan varian lain. Varian itu juga terbukti dapat menurunkan kemampuan penetral antibodi dan kemampuan antibodi pada orang yang pernah terinfeksi serta berpotensi meningkatkan risiko reinfeksi. Menurut ahli biologi molekuler dari Universitas Yarsi Jakarta, Ahmad Utomo, varian Delta memiliki beberapa mutasi yang mengakibatkan virus memiliki protein yang bisa melekat lebih kuat daripada varian lain. Nah, dari varian Alpha ini menjadi satu hal yang menarik karena kesamaan antara varian Alpha di Inggris dan varian Beta di Afrika Selatan punya kesamaan, yaitu mutasi N501Y. N501Y ini ternyata diperkirakan membuat dia menjadi lebih mudah menular. WHO juga menyebut mutasi virus yang masuk kategori variant of concern ini menyerang orang berusia muda. Ahmad Utomo mengatakan varian Delta dapat terdeteksi melalui PCR walaupun akurasi tertinggi melalui pengecekan paru-paru. Masuknya varian Delta ke tanah air membuat Indonesia dilanda kasus COVID-19 gelombang kedua yang lebih masif. Meski sampai sekarang para ahli menyatakan belum ada data klinis yang menyebut varian Delta lebih berbahaya daripada varian lain, varian ini adalah yang paling cepat menyebar antar manusia. Ya, Ibu Kota mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 mulai Juni bulan lalu. Varian Delta disebut-sebut sebagai penyebabnya. Banyak pakar menyatakan varian ini lebih berbahaya dibanding virus corona asli. Di Indonesia sendiri sekarang sudah ada lebih dari 800 kasus COVID-19 varian Delta. Nah, untuk mengelaborasi lebih jauh, saya sudah ditemani Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio. Apa kabar, Prof? Sehat selalu? Baik. Sehat. Iya, Prof, sekarang ya kita sudah melihat ya Indonesia masuk angka eksponensial sejak bulan Mei, Juni, dan Juli, dan kita masuk ke fase PPKM darurat pada tanggal 5 Juli hingga tanggal 20 Juli. Sekarang juga masih ada PPKM level 4. Nah, katanya ini kan selain
lonjakan akibat mudik Lebaran ya pada bulan April, tapi juga karena ada varian Delta yang kalau saya ingat itu masuk pertama kali yang terdeteksi di Kudus, ya Pak Amin, atau ini varian Delta ini bukan saja di Indonesia tapi sekarang di mana-mana. Bagaimana ciri khasnya dari segi infectiousnya atau seberapa mudah ya orang terinfeksi dan juga simptom dan gejala-gejala yang dialami. Ya, varian Delta adalah salah satu dari 4 variant of concern yang menurut pengelompokannya WHO ya. Jadi ada yang Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Yang sudah masuk di Indonesia itu baru Alpha, Beta, Gamma belum masuk, alhamdulillah itu yang dari Brasil, dan Delta ini yang dari India. Sudah cukup banyak ada kasusnya di Indonesia. Nah, varian-varian baru itu dikhawatirkan memiliki at least 4 sifat ya yang bisa menimbulkan permasalahan. Satu, dia cepat menular. Yang kedua, mungkin dia bisa escape dari diagnostik. Ya, jadi diagnostik PCR misalnya PCR atau antigen tidak bisa PCR mendeteksi. Terutama. Karena dia mungkin tidak mengenali bagian-bagian yang bermutasi itu. Yang ketiga, kemungkinan menyebabkan gejala klinik yang berbeda ya. Berbeda itu artinya bisa muncul gejala-gejala yang sebelumnya belum ada, atau penyakit tambah berat, atau kematiannya tambah cepat. Ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, yang keempat, dia dikhawatirkan bisa escape dari antibodi. Antibodi itu bisa antibodi yang dibikin di laboratorium yang namanya monoklonal antibodi yang untuk terapi itu, atau antibodi yang muncul pada penyintas yang sering dipakai untuk plasma konvalesen. Yang ketiga, antibodi pasca vaksinasi. Ya, oke. Ini jadi ada 4 hal yang harus kita waspadai. Pertama, cepat menular. Cepat itu poin referensinya seperti apa? Setiap menular bisa menularkan ke beberapa orang? Ya, kecepatan penular itu bisa dalam waktu maupun reproduction number. Artinya jumlah orang yang bisa diinfeksi. Karena beberapa laporan menyebutkan si virus itu bisa lebih cepat masuk ke dalam sel manusia. Ya, bandingannya adalah varian Delta ini sekitar 40% lebih cepat dari varian Alpha yang Inggris yang B117. B117 sendiri yang Alpha itu sekitar 70% lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang asli? Yang aslinya, yang dulu, yang dari Wuhan itu? Ya. Wow, jadi luar biasa jadi kita bisa bandingin yang Delta ini. Ini kenapa? Apakah karena spike proteinnya bentuknya berbeda, jumlahnya lebih banyak? Ya, dia berikatan dengan, jadi RBD, berikatan dengan reseptor pada permukaan manusia, itu lebih kuat. Jadi dia memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel lebih baik, lebih cepat, sehingga antara lain masa inkubasinya menjadi lebih pendek. Masa inkubasinya biasanya dari berapa? Yang tadinya 6-7 hari, bisa sekarang menjadi 4 hari. Bisa menjadi 4 hari. Dan ini varian yang menurut Prof. Amin, walaupun kan disebut ada 800 kasus lebih, jangan-jangan jauh lebih dari itu ya jumlahnya. Karena tadi disebutkan bisa tidak terdeteksi dengan diagnostik biasa. Kira-kira sudah berapa sebenarnya? Ada kemungkinan, jadi karena 800 yang kami laporkan itu kan bagian dari sekitar 3.600. Baru 3.600 yang di sequence dari sekian ratus ribu. Jadi ini bisa tip of the iceberg ya? Betul. Nah, ini sebagian besar juga masih dari Pulau Jawa. Kita sedang mengejar yang dari luar Jawa. Beberapa memang sudah dikirim dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, Kalimantan, Papua juga sedang kita kejar. Kan sudah ada beberapa data. Tapi bisa dikatakan bahwa ini nanti menjadi sebagian besar dari infeksi COVID-19 di Indonesia karena Delta varian saat ini kita sudah melihat sekitar 80% dari virus yang diisolasi itu varian Delta. Ya, nah ini virus loadnya jadi jumlah virus yang disebarkannya kan jadi lebih banyak, jadi lebih cepat, masa inkubasinya juga lebih cepat, pendek. Kalau dulu kan ini kita harus pakai mask dan lain sebagainya, cuci tangan, disinfektan dan lain sebagainya. Katanya ini juga lebih airborne ya?
dikhawatirkan, ya, sampai ada yang bilang 15 detik ketemu. Iya. Nah itu yang di Australia katanya berpapasan masuk ke ya. kamar kecil dan Kalau ternyata dua-duanya terinfeksi. tidak pakai masker, betul. Tapi kalau dua-duanya pakai masker dan jaraknya tidak terlalu dekat, harusnya tidak ya. Iya. Nah Itu makanya prokes ini penting. prokesnya ini sebetulnya standarnya sama. Jadi apakah kita berhadapan dengan Delta, Alpha, atau ke varian lokal, standarnya sama. Pokoknya Protokol harus kesehatannya. menggunakan masker Ya. dan harus mencuci tangan, Ya, jaga jaga protokol jarak dan kesehatan. sebagainya. Nah, dari segi gejalanya sendiri mungkin yang bisa sangat berbeda dari coronavirus asal Wuhan dengan Delta ini. Saat ini sebenarnya belum ada, khusus untuk Indonesia ya, belum ada penelitian atau data ilmiah yang mendukung tadi apakah gejalanya lebih berat dan sebagainya. Karena kami juga menemukan pasien-pasien yang terinfeksi varian Delta, tapi gejala klinisnya ringan. Ringan ya. Mungkin dia hanya- apakah karena sudah divaksin atau karena memang varian ini lebih cepat menyebar tapi sebenarnya tidak menimbulkan gejala yang sefatal atau Ya. serius. Kekhawatiran yang COVID di dunia orisinil. internasional justru varian Delta ini bisa menyebabkan gejala-gejala yang lebih berat. Justru lebih berat. Lebih berat atau gejala yang berbeda dari yang lain-lainnya. Tapi kami belum mengobservasi itu di Indonesia ya. Jadi malah ya tadi saya sebutkan beberapa pasien yang terinfeksi oleh Delta itu tidak berat. Sebaliknya yang berat tidak semuanya Delta. Iya. Ya. Jadi memang ini sangat tergantung kepada kasus individunya juga ya, Prof. Betul, Amin. jadi- Sebelum kita break ini ada katanya Lambda. Nah sekarang apa? Harus ini merupakan variant of concern juga? Belum. Katanya- Lambda itu adalah varian yang ditemukan di satu negara di Peru ya. Tapi belum ditemukan di Indonesia. Karena sekarang penggolongannya baru sampai Kappa sebetulnya. Nah setelah Kappa kan Lambda. Iya. Nah, kalau misalnya kita kan cukup besar ya jumlah populasinya di Indonesia, mungkinkah dari Indonesia sendiri timbul varian yang memang khusus mulainya di Indonesia? Oh sudah ada. Apa namanya? Sudah ada beberapa. Jadi belum dikasih nama alfabet Yunaninya, tapi sudah ada 4. Seingat saya ada 4 varian yang ditemukan sejak tahun lalu. Bahkan salah satu sebenarnya bulan April tahun lalu sudah ditemukan. Dan sekarang ditemukan sudah ada beberapa ratus ya. Yang paling banyak itu yang B14662 itu sudah lebih dari 700 ditemukan di Indonesia dari 3.600 tadi. Ini variant of concern? Oh bukan. Bukan. Jadi 4-empatnya tidak masuk dalam ya, variant of sampai. concern atau variant of interest, belum masuk. Kita break sebentar, Baik. Prof. Amin, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Kita berbicara mengenai varian baru Delta dan juga sekarang ini di Indonesia kita melihat pada beberapa hari ya, pada bulan Juli itu kasusnya melonjak begitu drastis, eksponensial, 30.000 per hari, 40.000, bahkan sempat sampai 50.000 per hari, dan ini menyebabkan rumah sakit kewalahan, orang terpaksa isoman, dan juga ada rush mencari obat-obatan. Oke, Prof. Amin, ini mengenai obat-obatan ini kan sampai sekarang masih belum ada lah istilahnya obat yang kita bisa beli dan ini mengatakan ini adalah obat COVID-19, belum. Tapi masih sangat tergantung pada obat-obatan yang existing. Nah, Prof, supaya tidak ini kan juga supaya kita melakukan edukasi lah dan pencerahan ya. Kira-kira apa-apa saja obat-obatan yang memang bisa efektif dalam mengobati, paling tidak mengurangi gejala dan menyembuhkan COVID-19 ini? Ya, bicara mengenai obat, kita bisa bagi setidaknya ada 3 kelompok.
3 kelompok ya. Obat yang sifatnya suportif atau suplemen itu yang meningkatkan kekebalan, tubuh. ya, Seperti secara umum, vitamin gitu, ya, imun. vitamin atau jamu, apapun itu untuk meningkatkan kekebalan secara non spesifik. Ya, kalau spesifik kan pakai vaksinasi. Itu bagus, itu Ya. tidak. Contohnya apa saja vitamin yang memang sangat-sangat diperlukan? Vitamin yang sekarang banyak disarankan kan ada vitamin D, vitamin C, zinc, kemudian ya beberapa obat herbal itu Ini boleh semua saja. membantu. Itu membantu meningkatkan daya tahan. Itu memang diperlukan. Ya. Karena untuk bisa virus itu melewati barrier pertama, ya, itu dia harus menembus itu loh kekebalan. Daya tahan tubuh. Ya, kekebalan. Diperisai pertama. Ya, kekebalan non spesifik, ya, itu kita kenal dengan innate immunity. Oke, itu yang pertama. Yang Jadi pertama. vitamin, Ya. suplemen. Yang kedua adalah kelompok yang digunakan untuk membunuh virusnya. Antivirus. Ya. Antivirus, walaupun sampai saat ini belum ada antivirus yang spesifik untuk COVID-19, untuk SARS coronavirus 2. Ini lagi mungkin dibuat di laboratorium Eijkman antivirusnya lagi belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Ya, walaupun ada upaya-upaya untuk menggali dari bahan-bahan alam, ya. Jadi masih belum. Oke, contoh-contoh antivirus yang digunakan dan dinyatakan memang sesuai dengan clinical trial. Betul. Atau pembuktian itu memang kan sangat kita kenal ada efektif. Avigan, ada oseltamivir, ya. Itu berapa persen efektivitasnya? Setidaknya membantu menghambat pertumbuhan virus. Ya. Karena sekali lagi dia tidak secara spesifik antivirusnya. Jadi sebetulnya kita harapkan dari obat-obat antivirus itu adalah, jadi kalau kurva ini barangkali bukan yang kurva tengahnya tapi yang buntutnya, ya, yang bisa mempengaruhi, setidaknya menghambat pertumbuhan virus. Nah, itu kelompok yang kedua. Avigan, oseltamivir, remdesivir dan sebagainya. Itu untuk obat antivirus. Nah, kelompok ketiga adalah obat yang sifatnya justru menekan respon imun. imunosupresan. Imunosupresan. Contohnya dexamethasone. Nah, tapi timingnya mesti benar. Timingnya. Jadi ketika kita baru saja mengalami infeksi oleh virus, kita justru membutuhkan respon imun yang bagus. Makanya tadi kita mengharapkan kekebalan tubuh itu bagus kan pada tahap awal. Oke, jadi timing yang paling bagus untuk mengkonsumsi imunosupresan ini? Nah, imunosupresan itu jangan diminum di awal. So, kalau kita minum di awal, di mana kita masih membutuhkan untuk menghambat dan mencegah virus, menghambat pertumbuhan, itu tidak boleh ditekan. Ya, justru harus dikeluarkan. Harus dibangkitkan. Gitu. Makanya kita disarankan minum vitamin C dan sebagainya, vitamin D, semuanya untuk meningkatkan. Tapi begitu pasien sudah masuk ke tahap yang berat, kira-kira berapa hari itu bisa? Itu 4 atau 5 hari ya kalau Delta? Enggak, 10 harian. 10 hari. Itu masuk dalam situasi berat itu bukan lagi disebabkan oleh virusnya, tapi oleh respon tubuh kita sendiri. Ya, jadi respon tubuh yang berlebihan. Yang badai sitokin itu. Badai sitokin itu. Jadi justru itu yang merusak. Nah, di situ perannya imunosupresan tadi. Jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat juga. Jadi kita harus ya para dokter pasti tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan. Jadi kalau misalnya kita didiagnosis positif ya hari ini, kapan kita mulai minum obat-obatan ini, khususnya yang antivirus? Nah, dan by the way, antibiotik tidak perlu Pak Amin, karena saya lihat juga banyak antibiotik diberikan. Antibiotik tidak berfungsi untuk virus, ya. Tapi yang antivirus dan dexamethasone itu harus dengan resep dokter. Ya. Ya, tapi kalau yang tadi roboransia artinya vitamin dan sebagainya itu kan bisa beli sendiri. Nah, terkait dengan antibiotik, ada yang memberikan antibiotik dari awal, seperti pernah dalam satu paket itu kan ada antibiotiknya.
sebetulnya diharapkan bukan efek antibiotiknya. Jadi tidak sembarang antibiotik yang dipakai, tapi antibiotik tertentu yang memiliki efek bukan efek samping. Dia punya efek lain, yaitu mensimulasi respon imun. Mensimulasi respons imun. Ya. Jadi bukan efek antibiotiknya yang dipakai sebetulnya. Tapi lebih ke, contohnya lebih ke antioksidannya atau apanya yang membuat imun dia merangsang respon imun ya. Ya saya bisa sebutkan kelompoknya. Kelompoknya makrolida namanya ya. Khususnya ada azitromisin. Ya, Kayaknya biasa misin-misin ya. belakangnya. Itu yang diharapkan bisa memperkuat respon imun. Iya, di samping ada juga yang katanya mencegah infeksi sekunder. Nah itu yang fungsi antibiotiknya, bukan antibakterinya, tapi justru meningkatkan imun sistem. Kalau ivermectin, nah ini kan banyak sekali diskusi. Nah mungkin Prof, apa pandangan Prof Amin? Ya, ivermectin itu masih, ya kalau sekarang ini masih dianggap sebagai, dalam hal ini, semacam experimental drug gitu ya. Tapi kan kita kan darurat, COVID juga eksperimental. Betul, jadi apapun yang beberapa orang bilang ini bisa membantu, ya dipakai ya. Karena betul-betul COVID-19 ini gelap sekali, artinya kita banyak yang tidak kita ketahui. Kalau Prof Amin sendiri mau mengkonsumsi ivermectin misalnya untuk mencegah ataupun memperbaiki gejala? Kalau belum diperlukan, tidak, karena ivermectin juga ada efek sampingnya. Ya. Kalau misalnya gejalanya ringan, ya, tapi sekarang kan banyak yang kena, tapi mungkin tidak terlalu merasa efeknya, cuman mungkin anosmia, tidak bisa mencium, tapi fever tidak ada dan lain sebagainya. Haruskah mengkonsumsi obat-obatan ini atau bisa dengan mengandalkan ke daya tahan tubuh dan obat-obatan yang saran saya sih apabila memungkinkan, kita pastikan dulu. Jadi misalnya kita merasa masih sehat, hanya kehilangan daya cium saja. Tapi pastikan paru-paru kita bagus. Artinya kita mesti monitor dengan oximeter kan. Karena banyak kejadian yang kita kenal sebagai happy hypoxia. Ya, jadi sebenarnya tubuh udah kekurangan oksigen, tapi karena terjadinya itu bertahap, pelan-pelan. Jadi si individu itu tidak merasa bahwa ini adalah sesak nafas. Ya, dia ini bisa kompensasi. Tapi tanpa dia sadari, tubuh itu selama beberapa hari kekurangan oksigen dan akan terjadi kerusakan organ yang cukup berat. Ya, makanya penting untuk mengecek saturasi oksigen ya kalau kita kena COVID-19. Nah, antara ini khusus untuk Delta varian ini, kalau sudah divaksin, apalagi sudah divaksin 2 kali, apakah ini membantu mengurangi gejala? Karena kita melihat di Indonesia ini rata-rata kita sudah ada sekitar mungkin 8% ya sudah divaksin. Ini sangat membantu, Pak Prof Amin? Vaksinasi sangat membantu karena vaksinasi itu punya 4 manfaat. Pertama, mencegah kita dari tertular. Ya, yang kedua, kalau kita harus tertular, jangan sampai sakit, ya, jangan sampai berat. Yang ketiga, tentu menghindari mortalitas. Ya, yang keempat, ini yang juga penting, mencegah orang itu menjadi sumber penularan. Iya, jadi ada 4. Ya, ini yang kenapa harus divaksinasi. Kita break sebentar, tapi mungkin lebih lanjut mengenai vaksinasi ini karena kita di Indonesia sekarang sedang mempercepat ya proses vaksinasi ini, targetnya cukup tinggi dan kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, dan kita masih membahas mengenai varian baru COVID-19 dan vaksinasi ini merupakan salah satu
tools ya atau alat yang sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan kita lihat di Indonesia ini sekarang sudah semakin banyak orang yang divaksinasi dan diharapkan pada akhir tahun ini sekitar 180 juta ya masyarakat Indonesia sudah divaksin 2 kali sehingga bisa menciptakan herd immunity. Tapi kalau saya lihat sekarang herd immunity-nya lebih banyak karena sudah banyak yang terinfeksi ya. Nah, vaksin ini pertama kita melihat kan ada beberapa variasi vaksin, dan dengan adanya variasi Delta ini, vaksin ini kan diciptakan sebelum ada Delta, Prof. Ampuhkah vaksinasi ini, yang memang tidak ada katanya vaksin yang 100% bisa mencegah ya, tapi bagaimana efektivitas dari vaksin-vaksin yang ada? Ada Sinovac misalnya yang dari China, dan Sinopharm, ada yang Pfizer dari Amerika Serikat, Moderna juga AstraZeneca, dan beberapa yang lain. Ini bagaimana performance antara vaksin-vaksin? Ya, satu studi yang dilakukan beberapa bulan lalu di Afrika Selatan itu menunjukkan memang ada penurunan efikasi dari beberapa vaksin tadi yang besar-besar tadi. Ya. Penurunannya sekitar 10-20%. Penurunan karena Delta varian ini? Karena waktu itu bukan Delta varian, tapi salah satu dari variant of concern itu. Nah, tapi walaupun menurun 10-20%, turunnya belum sampai di bawah 50%. Ya, karena guidance-nya WHO, selama vaksin itu efikasinya masih di atas 50%, itu masih bisa dipakai. Ya, jadi itu satu, bahwa saat ini belum perlu ada penyesuaian. Yeah. Jadi vaksin yang lama masih tetap dipakai. Masih oke. Masih bisa dipakai. Kemudian itu juga didukung oleh perusahaan-perusahaan tadi. Mereka melakukan penelitian di laboratoriumnya. Diujilah mereka yang sudah disuntik, ambil antibodinya, kemudian di challenge ke virus ini, virus Delta ini. Dan menurut klaim mereka masih efektif. Ya. Karena bicaranya bukan efikasi lagi, tapi effectivity. Ya. Ya. Tapi efektifnya apa? Tidak untuk mencegah kan? Mungkin lebih untuk mengurangi gejala atau? Oh enggak, masih mencegah. Jadi diujinya dengan tes netralisasi. Jadi masih bisa untuk menetralisasi virusnya. Ya masih sekitar 80%-an lah gitu ya. Yeah. Itu masih bagus. Yeah. Ya. Nah itu yang kita pegang, tetapi kita juga tetap harus memantau. Nah ini kan kita di sini di Indonesia kan kebanyakan menggunakan yang dari China, dan kalau kita lihat juga banyak sekali jumlah orang yang setelah divaksin oleh vaksin itu bahkan nakes juga banyak yang mendapatkan gejala serius bahkan cukup fatal. Prof. Amin, apa yang kita pelajari? Pertama mengenai bukan saja Delta varian ini, tapi berapa lama efektivitas sebuah vaksin ini? Katanya saya lihat Pfizer mengatakan, wah kalau sudah 6 bulan mungkin tidak ada salahnya untuk melakukan booster ketiga, apalagi dengan adanya Delta varian ini. Jadi sebenarnya berapa kali kita perlu booster ini? Antibodi ini di dalam tubuh kita, yang tadi kita sebutkan dari penyintas maupun dari vaksinasi, ini juga sudah ada publikasinya. Sekitar 8 bulan itu masih ada sebetulnya. 8 bulan? 8 bulan setelah pasien sembuh. Ya ini untuk yang penyintas. Nah, jadi kita lihat bahwa setelah sembuh itu memang ada antibodinya, tapi kita mesti ingat itu antibodi akan turun. Begitu juga yang pasca vaksinasi. Nah, berapa bulan kalau pasca vaksinasi? Kalau saya tidak salah dari pengamatannya teman-teman yang di Bandung, ini ya sekitar 6 bulanan lah gitu ya. Setelah vaksinasi itu sudah ada penuruan. Jadi idealnya setelah 6 bulan setelah atau 6 bulan tidak vaksinasi setelah 8 kita bulan, berikan booster. Booster lagi. Nah, booster itu tentu pertanyaannya mau pakai apa? Nah, itu dia. Ini yang saya tanyakan. Kenapa? Karena kita sudah mulai program vaksinasi ini kan dari di awal tahun, dan mungkin beberapa bulan lagi, walaupun sekarang kan masih banyak di Indonesia yang vaksin pertama saja belum dilakukan. Tapi tenaga kesehatan sudah saya lihat diberikan booster ketiga, tapi dengan menggunakan vaksin yang berbeda ya.
yang berbasis mRNA, karena kebanyakan nakes kan diberikan yang berbasis virus yang Sinovac yang inactivated. Bagaimana menurut Prof? Ya, kalau dari sudut imunologi, Sinovac sebagai dasar vaksin juga punya kelebihan karena dia menggunakan virus utuh. Jadi semua antigen, bukan semua, sebagian besar antigen di luar itu ada. Padahal sebetulnya neutralizing antibody itu adalah antibody yang ditujukan kepada RBD saja. Ya, kalau yang lainnya yang tidak terlibat di netralisasi. Nah, jadi kita konsentrasi sekarang ke antibody yang ditujukan kepada RBD. Nah, suntikan ketiga, selama dia juga mentargetkan antibody terhadap RBD, maka itu bisa dipakai. Kita sudah tidak mempermasalahkan antigen yang lain, tapi yang RBD ini. Ya, jadi sebenarnya antigen vaksin apapun yang punya komponen RBD itu bisa dipakai. Walaupun katanya ada penelitian lebih banyak variasi vaksinnya justru bisa meningkatkan inilah antibodinya. Karena saya lihat kan nakes kan mereka disuntik dengan vaksin yang agak berbeda. Itu ya, pasti kan ada dengan dasarnya. Sinovac kan? Sinovac ya. Dan kemudian boosternya dengan Moderna. Ya, jadi Moderna itu dia mentargetkan utamanya adalah protein S, khususnya adalah RBD. Ya, tapi sebenarnya kalau nakes juga disuntikan Sinovac ketiga kalinya tidak masalah? Enggak ada masalah. Tidak ada masalah dengan vaksin yang sama. Jadi, tapi booster ketiga ini perlu, Prof. Amin? Perlu. Untuk semua? Perlu. Idealnya dalam jangka waktu berapa? Nah, timingnya ini yang harus kita putuskan sebetulnya. Ya, selama ini belum ada arahan dari WHO sekalipun kapan harus diberikan vaksin ketiga. Ya, tapi berdasarkan tadi pengamatan, walaupun itu juga belum bukti ilmiahnya belum terlalu kuat, tapi dari pengamatan beberapa studi kita lihat 6 bulan itu sudah mulai menurun, sehingga saya kira 6 bulan itu adalah timing yang tepat. So kalau terlalu lama sampai antibodinya habis, kita mungkin harus mulai dari nol lagi nanti. Mulai dari nol lagi. Nah, ini kan berarti harus ada vaksin yang tersedia. Bagaimana, Prof? Vaksin merah putih kita ini, kita sudah tunggu-tunggu. Ini akan menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan vaksin yang bisa kapan saja kita peroleh. Vaksin merah putih, sedikit cerita saja bahwa saat ini ada 7 lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih, tapi dikaitkan dengan kesiapan industrinya, baru 2 yang lebih siap, yaitu yang satu yang dari lembaga Eijkman, dan satu lagi dari UNER. Ya, yang lembaga Eijkman dengan protein rekombinan, yang UNER dengan whole virus, ya, virus utuh. Dan ya dua-duanya diharapkan sih nanti pertengahan tahun depan baru bisa mendapatkan emergency use authorization. Pertengahan tahun depan? Iya. Bukannya sudah ini di laboratorium sudah selesai ininya? Skala laboratorium sudah selesai. Sudah. Sekarang dalam proses clinical trial. transisi. Dari R&D di laboratorium ke industri. Kapan? Nah, sekarang sedang berjalan. Nah, kita harapkan uji pada hewan, uji preklinik itu bisa dimulai ya, bulan depan, 3 sampai 3 bulan ke depan. Kemudian uji klinik fase 1 bisa dimulai di bulan Desember. Nah, nanti itu akan berjalan selama 8 bulan, tapi tidak perlu sampai selesai fase 3. Kalau hasilnya bagus, di tengah-tengah uji klinik fase 3 bisa mendapatkan emergency use authorization. Jadi sebenarnya sebelum pertengahan tahun depan juga harusnya kita bisa memiliki ya. Ya, kalau EUA-nya sudah diperoleh, maka bisa dipakai. Tapi bagus ini kualitas dari yang sejauh yang ini dikembangkan. Ini kan katanya kuncinya ini apakah kualitas dari antivirus atau apa yang vaksinnya itu dikembangkan. Antigenicity kita sudah memperlihatkan bahwa apa yang kita kembangkan memang menghasilkan antibodi yang diinginkan. Antigen yang kita siapkan juga sudah diekspresikan. Hanya sekarang prosesnya adalah dari skala laboratorium kan kita biasa dengan ukuran yang kecil-kecil. Sedangkan di industri kan ukurannya besar. Nah, itu yang harus kita lakukan scaling up, kemudian dilakukan optimasi supaya yield-nya, perolehannya tinggi.
Baik, terima kasih Terima banyak kasih Prof banyak. atas insight-nya dan nanti kita akan undang lagi kalau vaksin merah putihnya itu sudah siap Insya untuk Allah. kita Ya, gunakan. Ya. mohon dukungannya. Terima kasih Pak Terima Amin kasih. dan juga kita akan istirahat sebentar. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, lonjakan kasus positif COVID-19 yang diduga karena varian Delta membuat rumah sakit kolaps, tenaga kesehatan kewalahan, dan bahkan oksigen medis sulit didapat. Warga yang terpapar terpaksa isolasi mandiri di rumah. Tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia saat menjalani isoman. Sekarang saya sudah ditemani koordinator laporan COVID-19, Irma Hidayana, melalui Zoom. Halo Mbak Irma, sehat? Sehat Mbak Desi, semoga Iya. Mbak Desi sehat ya. Iya, penting sekarang kita menjaga kesehatan. Nah, Irma, kita telah istilahnya sebulan, 2 bulan ini melihat jumlah ya kenaikan kasus di Indonesia itu meningkat secara eksponensial dan bahkan dalam 1 bulan saja ya meningkat 2 kali lipat. Sekarang jumlah kasus yang positif di angka 3,1 juta, sementara yang meninggal dunia sudah lewat dari 80.000 dan juga yang walaupun angka sembuhnya juga sudah meningkat. Nah, ini adalah data yang secara resmi dan kita melihat ya bahwa di DKI menjadi sumber ya, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lapor COVID-19 ini melihat data yang keluar selama ini bagaimana? Apakah memang sesuai dengan realitanya yang terjadi di Indonesia, negara yang populasinya 270 juta sekian ini? Apakah memang segitu, Mbak Irma? Ada perbedaan data sebenarnya, tapi sebenarnya data ini perlu saya klarifikasi bukan data yang dikumpulkan oleh lapor COVID ya. Kami mengumpulkan data sebenarnya juga berdasarkan data pemerintah, jadi data resmi dari pemerintah di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Jadi kan setiap kabupaten kota, kemudian provinsi itu mereka semua memiliki satgas ya, dan setiap satgas itu memiliki memiliki ruang komunikasi publik ya di website dan lain sebagainya yang secara rutin setiap hari mengumumkan berapa jumlah pertambahan kasus, berapa kasus probable, berapa yang meninggal, berapa yang meninggal terkonfirmasi dengan PCR dan lain sebagainya. Yeah. Nah, kami mengumpulkan data sebenarnya ya dari relawan-relawan lapor COVID, juga kami compare juga dengan data teman-teman di kawal COVID-19 ya, karena datanya relatif sama, karena teman-teman kawal COVID mengumpulkan juga dari provinsi, dan kalau dilihat itu ada perbedaan sebenarnya Mbak Desi. Kalau kita mau melihat jumlah pertambahan kasus positif, kalau kita ngitung dari 34 provinsi ya, dari situs masing-masing 34 provinsi dijumlahkan dengan apa yang diumumkan oleh pemerintah secara nasional, ini kok ada bedanya gitu. Nah, ini demikian juga dengan angka kematian. Kalau angka kematian ini misalnya sebagai contoh ya, kami mengumpulkan data kematian tuh kalau saat ini per 26 Juli itu sebenarnya kalau mengakomodasi kematian probable, ini kematian probable ini sebenarnya jarang sekali dilaporkan ke publik ya. Padahal acuan definisi kematian probable untuk kepentingan public health surveillance itu harus dicatat gitu. Dan di pedoman revisi kelima pengendalian pandemi ya, peraturan Kementerian Kesehatan itu juga sudah disebutkan itu harus dicatat gitu. Nah, itu tuh kalau ngikutin ya kematian probable itu sampai lebih dari 100.000 kematian probable, dan yang terkonfirmasi itu lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000? Iya, betul. Lebih dari 100.000. Jadi lumayan ya, cukup besar ya gapnya, perbedaannya. Lumayan, dan ini kalau kita masih hanya ngelihat di ini ya level provinsi ya, kadang-kadang kan jadi data tuh sebenarnya meskipun sekarang sudah pemerintah kan mencoba untuk mengintegrasi terus-menerus ya, memperbaiki, tetapi selalu ada gap. Jadi kalau dibandingin misalnya data di Jawa Timur gitu ya, atau Jawa Tengah gitu,
kalau kita jumlahkan data pertambahan kasus atau kematian per kabupaten kota di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah misalnya, dibandingkan totalnya dengan data pertambahan kasus atau kematian yang dipublikasikan di Provinsi Jawa Tengah misalnya, itu data per kabupaten kota kadang-kadang lebih tinggi dari data yang dipublikasikan di tingkat provinsi. Nah, tapi ketika data-data di provinsi ini dikumpulkan jadi satu, digabungkan kemudian dibandingkan dengan yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat juga kemudian berbeda, lebih tinggi yang berbasiskan data provinsi tadi ketimbang data pusat. Padahal kan harusnya terintegrasi ya, terverifikasi semua dan lain sebagainya. Jadi saya lihat ini masih ada PR soal pendataan, Mbak Desi. Iya. Nah, PR pendataan ini apakah karena pertama mungkin datanya masuknya itu terlambat atau mungkin karena memang tidak transparan atau ada yang ditutup-tutupi? Ini bagaimana? Karena data ini kan penting harus akurat ya Mbak Irma ya, supaya kita mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai sebesar apa penyebaran dari kasus COVID-19 ini. Ya, ini yang sebenarnya kami terus-menerus komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan ya, sebagai pengelola data dan yang memiliki kewenangan untuk mengelola data pandemi ini. Kalau soal teknis ya, soal hambatan teknis, datanya belum terintegrasi dan lain sebagainya, sebenarnya kita ini kan sudah 1,5 tahun ya, harusnya alasan apapun itu kita sudah melalui pembelajaran, perbaikan, pembelajaran lagi, kemudian perbaikan, dan dalam perjalanan itu perbaikan memang Kementerian Kesehatan selalu menyatakan, selalu dilakukan, tapi kemudian gap data ini selalu ada dan bedanya tuh luar biasa. Saya ambil contoh ya, 16 Juli itu kalau versi kabupaten kota angka yang meninggal kalau kita kumpulkan itu 90.000. Pada hari yang sama kalau versi pemerintah pusat ya itu 71.000. Jadi angkanya hampir 20.000 gapnya. Nah ini harusnya dicari, kalau memang ada hambatan teknis segera diperbaiki, sudah 1,5 tahun. Kemungkinan kok yang kedua mungkin ya, transparansi datanya itu mungkin harus ditingkatkan, harus benar-benar dibuka, karena kan data ini penting ya, data pandemi ini salah satu fondasi titik sentral yang menjadi basis pemerintah untuk memformulasikan kebijakannya ini apa, kemudian apakah PPKM darurat, ataukah yang lebih ketat lagi, ataukah lebih longgar lagi, dan lain sebagainya. Dan testing tracing yang dilakukan juga penting, untuk diperbaiki soal transparansi data. Baik, dan kalau kita lihat ya di Indonesia ini kan spike-nya kan lumayan ya, sampai pernah di atas 50.000, tapi katanya sudah mulai turun ini kasus positif yang dilaporkan. Nah, pertanyaannya tentu saja ini berdasarkan data, apakah memang sudah betul-betul turun kasus COVID-19 di Indonesia atau mungkin cara melihat datanya yang menghasilkan angka yang menurun. Menurut lapor COVID bagaimana? Ya, ini menarik sekali. Jadi memang sebenarnya komunikasi publiknya juga harus diperbaiki soal bagaimana mengkomunikasikan data pandemi. Saat krisis ini sebaiknya komunikasi krisis yang dilakukan. Jadi bukan pertambahan kasusnya saja atau angka kesembuhannya saja yang dilihat dan diumumkan serta ditekankan dalam komunikasi publik pemerintah, tetapi juga angka testingnya. Kalau tadi Mbak Desi sudah menyampaikan ya, kita memang beberapa hari yang lalu sampai lebih dari 50.000 kasus. Tapi pada saat itu memang testingnya luar biasa tinggi ya. Testingnya itu mencapai lebih dari 100.000 yang dites dalam satu hari. Tapi kemudian pelan-pelan turun karena nilai atau jumlah testingnya itu juga turun. Makanya penting sekali untuk kita semua masyarakat mengetahui bahwa yang penting itu rasio testing. Jadi rasio orang yang positif dari seluruh jumlah testing yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini sangat penting sekali untuk meng-guide kita, memandu kita untuk memahami situasi yang sebenarnya. Dan Menteri Kesehatan saya kira sudah menyampaikan ya, yang dilihat itu memang rata tren ya,
tren 7 hari ke belakang itu ada berapa. Kalau kita mengacu pada indikator yang ditetapkan WHO, kita lihat 3 kali 7 hari ini seperti apa datanya. Kalau memang menurun, nah kemungkinan juga memang benar-benar menurun gitu. Tetapi kita lihat dulu, kalau kita bercermin pada 1 bulan terakhir setidaknya ya Mbak Desi, saya kira positivity rate kita itu masih di atas 40%. Jadi luar biasa tinggi. Jadi ini kalau kita lihat positivity rate itu artinya rasio jumlah orang yang terkonfirmasi positif dengan jumlah tes yang dilakukan, berapa banyak orang yang dites, ternyata masih tinggi. Nah, disitulah kita harusnya melihatnya. Jadi penurunan kasus itu tuh diakibatkan oleh penurunan testing tadi, Mbak Desi. Padahal sebenarnya rasio positifnya masih tinggi. Ya, yang ini yang harus diperhatikan ya, bahwa rasio positifnya masih tinggi dan ini yang harus dijadikan dasar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita break sebentar, Irma, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Koordinator Lapor COVID-19 Irma Hidayana melalui Zoom. Kita tadi berbicara mengenai data, bahwa penting ya memiliki data yang akurat dan juga mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di Indonesia. Kita lihat memang beberapa hari ini kasus sudah dilaporkan menurun, tapi jangan sampai karena jumlah testingnya itu juga menurun. Tapi by the way Mbak Irma, bagaimana testing dan tracing di mata lapor COVID yang ada di Indonesia? Apakah sudah memadai? Karena saya lihat ya pemerintah menggalakkan ya effort baik untuk memvaksinasi, meningkatkan jumlah testing dan tracing yang dilakukan, tapi masih apa kira-kira yang perlu diperbaiki dalam 3T ini? Ya, sebenarnya kalau fokus ke testing itu memang masih perlu untuk melakukan peningkatan jumlah testing secara signifikan ya, minimal 1 per 1.000 penduduk setiap minggunya. Nah, di beberapa provinsi itu sudah melampaui ya angka testingnya seperti itu. Tetapi kita harus melihat juga seperti yang tadi Mbak Desi sampaikan, bahwa angka, kita lihat data-data sosial ya, di luar Pulau Jawa misalnya sudah banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan oksigen, sudah banyak ya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit. Takutnya infeksi sudah menjalar kemana-mana, takutnya memang sekarang kalau kita lihat positivity rate di DKI misalnya ya, itu sudah menurun, tetapi jangan-jangan berpindah ke tempat lain. Nah, makanya sebenarnya 3T ini hanya satu hal aja. Yang paling penting sebenarnya sesuai rekomendasi WHO ya, pengetatan. Jadi pengetatan mobilitas penduduk, kemudian 3M ya, menjalankan prokes, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Tetapi pengetatan ini sangat penting, jangan sampai ada relaksasi yang membuat masyarakat itu berinteraksi lebih intens satu sama lain. Itu yang paling penting, karena dengan pengetatan ini itu bisa memudahkan tracing, bisa memudahkan testing, dan yang paling penting itu bisa membatasi virusnya itu nggak berpindah dari satu orang ke orang lain gitu. Tetapi virusnya di kerangkeng gitu ya di dalam tubuh kita, dan kita di rumah atau nggak kemana-mana gitu. Kemudian selama 14 hari kalau kita imunnya kuat, kita bisa melawan virus itu dan akhirnya virusnya mati di tubuh kita. Misalnya seperti itu logikanya. Nah, dengan pengetatan wilayah dan juga dengan peningkatan testing yang signifikan itu tadi, sebenarnya akan membantu laju jumlah pasien yang saat ini luar biasa tinggi ya menuju ke rumah sakit, yang saat ini tadi Mbak Desi sudah menjelaskan maka sudah kelelahan, kemudian banyak juga yang terinfeksi, dan jangan lupa bulan ini saja itu 200 setidaknya ya, sudah ada 292 tenaga kesehatan yang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Iya, jadi data-data ini ya. Betul, data-data statistik, data-data BOR yang dimiliki oleh pemerintah itu harus dilihat
sebagai paket komplit dengan data apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Kalau masih banyak, kok ini data bornya misalnya sudah 80% atau 90%, masih ada 10% berarti ya bed di rumah sakit. Tetapi dilihat bahwa banyak orang yang tidak bisa masuk rumah sakit. Nah ini dia Mbak Irma, justru mungkin bornya menurun, tapi jumlah orang yang meninggal pada saat isoman kan juga harusnya bisa dicegah ya, tapi ini justru terjadi. Nah ya, ini itu apa? juga salah satu indikator. Nah ini kami kebetulan juga merekap ya, mencatat sampai hari ini itu setidaknya ada 2.670 warga yang meninggal pada saat isoman. Ini data ini hanya kami kumpulkan selama 2 bulan ya. Datanya macam-macam. Ada yang dari Pemprov DKI, ada yang dari teman-teman CISDI yang sedang menjalankan program Puspa di Jawa Barat, dan juga ada kompilasi data kami dari jejaring, kemudian kami cari dari media massa, dari sosial media, yang kemudian kami triangulasi, kami pastikan akurasinya supaya tidak ada double data. Nah ini luar biasa besar angkanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang fasilitas kesehatan ini kewalahan ya, bahkan kolaps ya. Jadi orang masuk rumah sakit nggak bisa, kemudian berakhir meninggal hanya karena rumah sakitnya penuh, nggak dapat akses ke oksigen, nggak dapat akses ke ICU dan lain sebagainya. Jadi kenyataan apa-apa yang terjadi di lapangan, kesulitan-kesulitan warga dalam mengakses rumah sakit, ini juga harus dilihat bersamaan dengan data statistik yang dimiliki pemerintah yang kira-kira masih, ini masih baik-baik, masih bagus datanya. Jadi harus dilihat sebagai paket komplit saya kira ya, nggak bisa hanya mengandalkan data statistik yang sudah dikumpulkan. Jadi data ini sangat penting. Tapi sebelum kita berpisah, saya ada satu pertanyaan lagi. Ini kan tadi yang sangat penting adalah memutus mata rantai itu, istilahnya ya mengisolasi virusnya dengan cara-cara mengisolasi satu daerah itu. PPKM sekarang, PPKM darurat, sekarang sudah PPKM ada level 4, 3, 2, 1 dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat Mbak Irma, apa kira-kira yang bisa diperbaiki baik dari kebijakannya itu sendiri, juga penerapannya, dan yang penting lagi adalah kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ini semua, perilakunya. Oke. Jadi perilaku masyarakat memang salah satu PR besar ya. Kita juga lihat masih banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan di lapangan. Tapi mungkin ini juga bisa dijadikan evaluasi baik oleh masyarakat juga oleh pemerintah. Karena gini Mbak Desi, jadi tadi kita berpijak pada data yang transparan, data yang merefleksikan situasi yang sebenarnya. Ini penting untuk dipublikasikan supaya masyarakat pun itu tahu situasinya sekarang ini sedang gawat gitu ya. Jadi sehingga mereka itu ada alertness dan ada kewaspadaan, dan itu yang mendorong, salah satu pendorong motivasi mereka untuk tidak keluar rumah, untuk selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Tentu saja bersamaan dengan edukasi masyarakat ya, oleh Binwil, oleh puskesmas tempat dan secara nasional. Saya kira penting sekali ya kita semua sebagai masyarakat untuk mematuhi. Namun kalau masih dilihat banyak kepatuhan masyarakat yang jadi PR, nah ini rasanya saatnya untuk evaluasi bersama-sama. Kenapa kok masyarakat sampai nggak patuh? Apakah mereka nggak tahu situasi di lingkungan sekitarnya itu sedang bahaya? Nah kalau memang iya, mungkin perlu ditingkatkan komunikasi krisisnya sehingga membangun rasa kewaspadaan publik, persepsi publik terhadap risiko bahaya penularan di tingkat komunitas. Iya, terima kasih banyak Mbak Irma, luar biasa insight-nya. Memang data itu sangat-sangat penting dan kita berterima kasih kepada kerja keras ya teman-teman di lapor COVID-19. Mbak Irma, stay safe selalu. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Dan tentu saja jangan lupa ya 3M, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari juga kerumunan. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.